Aja. Oke, karena rekamannya baru dimulai, biar tidak kehilangan judul, kuliah kita adalah kuliah kartografi dan geospasial. Hari ini kita akan membahas mulai bagaimana memanfaatkan QGIS untuk mengolah data. Nah, untuk bisa mengolah data, berarti langkah pertama adalah buka zip, kemudian download Pratikum 1. Nah, di Pratikum 1 ini adalah template untuk mengerjakannya. Terus kemudian file kita bermain adalah Kalimantan Selatan zip. Jadi Kalimantan Selatan zip ini adalah sebuah file yang nanti harus diekstrak. Kenapa di zip? Ya karena di di zip itu tidak menerima file selain yang mereka izinkan. Nah, salah satu yang diizinkan adalah zip. Nanti kalau zipnya diekstrak akan muncul file-file yang kurang lebih seperti ini. Oke, teman-teman bisa sambil mengikuti. Jadi langkah pertama kan sesuai instruksi Bapak, tolong install QGIS gitu ya. Kalau boleh tahu, adakah yang belum install? Nah, pertanyaan, adakah yang belum install? Oke, berarti kalau jawaban tidak ada jawaban berarti sudah semua ya. Tinggi sudah, Pak. Sudah aman, sip. Terima kasih Irlanda. Nah, kalau gitu kita mau tahu apa sih QGIS? Iya, Pak. QGIS itu adalah aplikasi untuk membuat dan mengolah. Jadi ada dua kata. Kita bisa mengolah peta, membuat peta. Kemudian peta itu bisa kita olah gitu ya. Nah, olah datanya untuk menghasilkan peta tematik itu salah satunya. Peta tematik apa sih? Peta tematik adalah peta yang khusus. Jadi peta untuk keperluan analisa secara visual. Minggu lalu, yang tugas kemarin itu kan kita udah membuat peta yang berwarna-warni gitu ya. Nah, peta yang berwarna-warni itu adalah salah satu contoh peta spasial. Nah, tadi ini ya. Nah, ini contohnya. Oke, jadi ada warna-warni ini menyatakan level-level tertentu. Oke, kemudian habis itu peta tematik biasanya memiliki warna-warna khusus. Nah, ini nanti yang tugas kita memilih. Nah, untuk mengerjakan atau memahami QGIS, kita memang harus tahu tentang peta. Kita paham koordinat. Kita paham mana itu raster atau mana itu vektor. Kemudian kita juga harus paham database dan kemudian konsep layer. Nah, sambil jalan, insya Allah ini nanti paham semua. Mengulang sedikit saja kata-kata kunci. Raster, vektor. Kalau raster itu berarti pixel, vektor berarti matematika, gitu ya. Contoh sederhana, Bapak capture. Capture ini kan ini Bapak capture misalkan gitu ya. Kemudian Bapak paste di sini. Nah, ini kan muncul nih. Ada yang tahu ini raster atau vektor yang baru Bapak copy paste? Raster, Pak. Ya, raster. Semua paham ya? Raster. Kenapa? Nanti pada prakteknya, kalau ini Anda zoom, Anda akan ketemu yang namanya pixel. Wah, dan maksimal cuma segini. Ini adalah gambar yang nanti kalau kita zoom, si gambar ini dia punya keterbatasan dan ukuran. Ukuran pixel pakai kita sebut sebagai eh, raster. Nah, itu penting pahamnya. Beberapa ekstensi ada JPG, PNG, PMP gitu kan. Ini yang kita sangat kenal, JPG sama PNG. Kalau PNG itu punya fitur transparansi. Kalau BMP, bitmap itu versi klasiknya Windows. Nah, kalau nggak salah yang sering dipakai itu nanti TIFF salah satunya yang merupakan standar peta. Jadi dia itu tetap menyimpan detail meskipun bisa di zoom, tapi tidak menggunakan file terlalu besar. Tapi tidak usah Bapak tulis dulu deh ya. Oke. Kalau yang matematika banyak. Salah satunya CorelDRAW, kemudian SHP itu sendiri. Oke. Ini contohnya. Jadi kalau raster itu di zoom dia bintik-bintik, kalau vektor enggak. Kalau kita lihat di pixel, kelihatan bahwasanya ini raster itu blur, tapi kalau vektor di zoom kayak apapun tetap membentuk persamaan matematika. Begitu. Instalasi, next, next, next aja. Buku ini Bapak buat di komputer Bapak, versi 344 yang paling baru. Jadi mungkin ada perbedaan sedikit nggak masalah gitu ya. Nah ini adalah tampilan awal, pasti kosong kayak gini. Tampilan awal itu di sebelah kiri kita sebut saja, ini namanya ada tulisannya browse, berarti browser ini adalah tempat kita mencari file. Kemudian file ini bisa kita ambil SHP-nya untuk kita taruh di sini. Ini ada tulisannya sudah layer gitu ya. Jadi ini browser, ini layer. Nah, peta akan muncul di sebelah sini.
di bagian tempat kerja. Yang sebelah kanannya nanti ngilang, biarkan aja dulu. Oke, laporan praktikum. Agar ilmunya tidak hilang, setiap praktek langsung saja dibuat draft laporannya di MS Word. Jadi nanti begitu Bapak perintahkan ini kerjakan, capture gitu aja. Kita tidak usah idealis, harus sempurna. Udah selesai, kalau bisa begitu kuliah selesai, ya sudah langsung ke upload, nggak mikir lagi gitu. Setidaknya ada kenangan, oke pernah seperti ini. Nanti kapan-kapan kalau perlu lagi bisa dibuka lagi file-filenya, begitu ya. Harapan Bapak begitu, jadi nggak terlalu ribet. Perintah mengerjakan ada di MS Word. Jika tidak ada, bisa ditambahkan sendiri. Jadi nanti MS Word itu kosongan sih sebenarnya cuman yang Bapak kasih contoh tadi kan cuman gini aja ya. Nah, jadi Bapak bilang ini cover buat sendiri. Kemudian di sini ada laptop, habis itu tugas pertama QGIS. Nah, nanti apa perintah-perintahnya ya sambil jalan aja. Kalau Bapak bilang tambahkan ini ya nanti kita tambah gitu ya. Jadi nanti ada tambah ini misalkan tugas pertama, nanti bawahnya ada lagi apa lagi gitu ya. Tugas kedua misalkan kita sambil jalan aja. Nah, gitu. Oke. Setelah perkuliahan dapat dirapikan dan segera dibuat PDF-nya dan diupload ke LMS. Kita pakai e-learning aja deh gitu ya buat diuploadnya. Oke. Terus kemudian color, style header, layout bebas. Jadi kalian mau kebetulan kalian punya kemampuan memodifikasi laporan biar tetap cantik dan menarik, boleh bebas aja gitu ya. Supaya laporannya menjadi indah gitu kan. Karena atau nanti dibaca kalian juga. Nah, ada beberapa lambang yang Bapak ada gambar kamera tulisan capture ke laporan, itulah nanti yang harus di capture gitu ya. Icon ini menandakan hasil capture-nya di capture ke laporan. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Jadi ini misalkan belum jadi sih. Ini yang tadi Bapak Word-nya Bapak tulis tadi ya nama laptop kalian kayak apa. Misalkan ada perintah capture tampilan awal ya capture aja. Kemudian tugas pertama apa ditulis begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman ya? Oke, insya Allah aman. Kita lanjut. Yang file ini belum ada ya, jadi belum Bapak buat. Jadi kita sambil jalan aja. Nah, jadi pertama kita akan mengolah folder yang berisi data SHP, gitu ya. Jadi silakan Anda unduh atau Anda download file Kalimantan Selatan. Setelah di-download, silakan paste ke salah satu folder kerja, gitu ya. Mau di My Dokumen, mau di C atau di D, silakan. Setelah itu diekstrak. Mestinya Anda akan punya sebuah folder seperti ini, Kalimantan Selatan, yang di dalamnya ada beberapa file. Nah, begitu. Nanti beberapa file ini yang dikenali oleh si QGIS hanya yang SHP saja. Yang lain dia tidak tampilkan tetapi tetap dipakai. Oke ya, sama-sama ya. Jadi pertama, ekstrak file Kalimantan Selatan, letakkan di salah satu folder, buka QGIS, tambahkan layer dari file SHP Kalimantan Selatan. Oke, karena ini Bapak sambil buat PPT-nya, ini Bapak capture, Bapak taruh di sini misal. Nah, oke, ini kita taruh. Ini contohnya gitu ya, berarti. Kemudian buka ArcGIS, tambahkan layer. Nah, bagaimana cara menambahkan layer? Nah, cara menambahkan layer. Oke, jadi ini Bapak tarik aja nih. QGIS Bapak yang udah Bapak buka. Ini tampilan QGIS tapi versi Mac gitu ya. Yang Bapak otak-atik biar enak tampil. Karena aslinya dia gelap, hitam. Enak buat kerja tapi kayaknya nggak enak buat kuliah, buat presentasi. Nah, di sebelah kiri seperti Bapak sampaikan tadi, di sini ada browser gitu ya. Di sini ada browser, silakan cari di tempat kalian. Oh ya, browser ini bisa di bawah, bisa di atas. Tergantung suka-suka ini bisa dipindah. Jadi kalau browser ini mau Anda pindah ke bawah, Anda tarik aja kepalanya. Nah, Anda taruh bawah, nanti dia pindah ke bawah. Salah ini ya. Ini malah jadi satu ini namanya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Yang penting dia bisa diatur gitu ya. Nah, kayak ini. Oke. Jadi bagaimana cara menambahkan layar? Cari folder Kalimantan Selatan. Kemudian masuk ke dalam folder, kemudian double klik file, double klik atau eh, klik and drag file Kalimantan Selatan titik SHP gitu ya.
Oke, mari kita lihat sama-sama. Jadi Kalimantan Selatan ini, Bapak drag aja ya, Bapak drag ke layar sini. Jadi ditarik ke bawah, cekrek. Nah, kayak gitu. Begitu kita tarik, maka sekarang sisi kanan itu sudah muncul peta Kalimantan Selatan. Begitu. Oke, silakan dicoba sambil Bapak terima telepon sebentar. Oke, sambil Bapak ajak ngobrol, Mbak Diva berhasil Mbak? Mbak Diva ada? Masih coba, Pak. Oke, bentuknya seperti ini ya Pak. Iya betul, bentuknya seperti ini tampilannya. Silakan tambahkan filenya tadi ya. Iya. Nah, jadi nanti silakan ditaruh di folder mana, kemudian dibuka apa yang tadi di download. Oke, kita geser kanan dikit dulu buat catatan. OTW. Kalau Mas Ari 14 ya, aman ya? Mana Mas Ari ini? Aman, Pak. Aman. Mas Santo Ini, Pak. Ya, Pak. bisa ya? Kalau Mas Santo kayaknya udah lewat sih, malah udah bisa selesai mungkin. Oke. Oke, dah. Jadi sampai di sini dulu. Nah, yang ingin Bapak sampaikan berikutnya adalah apa sih yang bisa kita peroleh dari sini? Ini adalah sebuah peta yang bisa kita geser-geser. Bapak yakin buat yang pertama kali akan sangat kaku gitu kan? Nggak kayak Google Map karena kita bukan pakai Google Map. Kalau kita scroll, aman, masih sama gitu ya. Kiri kanan, jadi diklik dulu, geser kiri kanan. Kemudian zoom in, zoom outnya tetap paling enak sih lah hilang. Nah, kalau hilang, jadi di sini sudah Bapak buatkan tampilan. Jadi kalau hilang kita bisa pakai nomor 4 zoom fit. Jadi di sini ini ada zoom fit. Ini kalau kita klik, maka dia akan ngezoom seoptimalnya gambar yang ada. Jadi paling kiri itu gambar tangan untuk geser-geser. Kemudian sebelah kanannya lagi, apa ini ya? Pan, the map, canvas tuh. Oh, nggak ada. Jadi kita belum belajar. Jadi nanti kalau kita udah punya fitur khusus, kita bisa ngezoom dia sesuai fitur. Yang sebelahnya ini zoom. Zoom biasa, jadi pilih zoom, klik, klik. Nah, bisa kayak gitu, gitu ya. Kalau kecil berarti dikecilin, klik, klik. Nah, menariknya adalah yang plus ini, kalau pengen zoom di daerah Kalimantan Selatan di Banjarmasin, kita bisa buat circle kotak ini. Jadi kita buat kotak, kita lepas, nah dia ngezoom daerah sini, gitu ya. Ini kelebihannya. Kalau pengen balik ke full full lagi yang awal, kita bisa gunakan yang zoom full. Nah, kayak gitu. Oke, oke, ini Bapak capture dan nah, ini dannya ya. Jadi ini kan di sini cara menambahkan layar, cari folder Kalimantan. Oke, nah jadi dannya adalah ini Bapak minta dijadikan laporan pertama, yaitu tampilan
Oke, capture. Jadi silakan di capture, nanti kasih judul aja tampilan pertama peta Kalimantan Selatan, boleh kayak gitu gitu ya. Oke, aman ya. Ini adalah tampilan awal pertama kalian, peta kalian pertama yang mengambil data SHP. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Very simple, simple, simple aja dulu pagi. Apa pertemuan kita kali ini? Ada pertanyaan? Belum. Nah, kalau Izin gitu, bertanya, Pak. ya boleh. Itu Emil. tuh yang file Kalimantan Selatan SHP tadi tuh drag and drop aja loh, Pak. Di Iya, bagian browsernya tuh ke layar. betul. Tapi di tempat pun error, kenapa ya, Pak? Oke, kalau begitu, eh coba deh di sharing boleh? Bisa ya? Iya, dan dulu. Hmm, Di kita sharing. sama-sama. Jadi pilih di bawah itu share, kemudian klik. Nah, Eh, belum, belum, belum ada. Sabar. kayak gini, Kak, Pak. Jujur ya, Pak. Ya, SHP-nya tarik ke bawah. Hmm, Invalid data source. Ada yang bisa bantu nggak? ini ya, Pak. Di drag ke bawah bisa nggak itu? Di layar, kok nggak gerak? Oh, itu foto ya? Kadang-kadang. Ini. Itu Oh, foto. SHP-nya mana? Atau salah sharing? Folder kayaknya itu Pak, yang di Mac Ya, OS kayaknya tuh betul. diambilnya. Ini jadi buka Explorer, tunjukkan ke kita, nanti kita kasih petunjuk. di Share-nya di, Kalimantan share- Selatan. share-nya ditutup dulu gini. Oh, Share-nya yang gitu. ditutup, ulang lagi. Kalau kawat nggak ada yang rahasia juga kan, share aja semua. Ini keluar Nutup, dari nutupnya stop, stop share. kadang-kadang. Ya, Sip. share lagi, pilih Windows, seberataan aja gini. Oh, pakai Mac juga ya? Oh, nggak, Mac-nya dari Bapak sih ya. Itu jangan yang folder Mac itu anu indeksnya Windows. Kayak gimana tadi, Pak? Coba buka Explorer. Explorer. Iya, Mac tuh buat indeks kayak gitu sih dan ikut-ikutan juga. Buka Explorer biasa, Windows Explorer Windows sudah kebuka. Ini terbaca lah, Pak. Nah, berarti yang di share ini cuma key JS-nya aja. Waduh. Windowsnya Bang, jadi di stop lagi, share aja Windows berataan. Nah, share tapi pilih apa ya namanya ya kalau Windows berataan itu ya. Pilih desktop. Nah, desktop. Jangan aplikasinya desktop gitu aja. Jadi yang kebuka itu yang apa indeksnya Mac bukan filenya. Nah, habis itu buka Windows Explorer, nah itu habis itu di ekstrak, Bang. Gimana cara ngekstraknya? Karena ya ke ya berarti ya. Paste di situ dulu. Oke, habis itu ekstrak. Udah habis itu buka. Udah selesai ya. Tunggu sebentar. Kok kosong ya? Kosong Yang ya? Yang yang dulu. lain gimana? Kosong nggak? Enggak, Pak. Korup Tadi kali itu. aman. Endang. Ada. Tadi Gampang kan di buat. D kan? Tadi ekstraknya bukan di C. Hmm, Tadi di D. Bukan di download di D. yang sudah jadi jin. Lain, jangan. Itu delete, itu delete, itu delete.
delete. Nah, kembali ke E apa D tadi ekstrak yang Bapak lihat tadi? Yang di C, Pak. Bukan tadi ke E kan? Di C, Pak. C kah? Inggih. Coba ekstrak lagi sekali lagi Gen. Tadi orang Leo. Kiau aja Hmm. ya itu klik Nah nih, kanan. Kalimantan Selatan Nah, nih. ekstrak. Ekstrak here. Ya, sudah. Nah, di bawah tuh ada kan? Double klik. Oh ya, open ya. Nah, Berarti masih kosong nih. downloadnya tersalah atau apa? Bisa diulang lagi, download lagi, Gin. Download lagi. Ya, tunggu. Sudah sampai 1,1 mega Buka di berapa lama? download. Nah, sip. Tadi di download aja, di folder download aja dulu sementara nggak apa-apa. Download. Di sini, Kak, Pak. Ya, kadang filenya kan Ekstrak here. bujur ya filenya itu ya. Inggih, bujur. Nah, ekstrak. Ekstrak here di sini aja, Ya, kayak Pak. nah, of yes to all aja. Oke. Munculnya apa? macOS lagi. Coba Nih, mau double macOS klik lagi. Ada isinya. yang di atas. Oh, itu salah Ya itu. itu ketimpa Pak di bawah itu kayaknya. Soalnya kan itu today itu filternya. Ya, nah, coba. Klik download yang kiri. Nah, Nah, coba kamu pakai jangan apa? Detail. Gimana caranya detailnya? View, view. Ya, apa tuh view maksudnya? nampilkan list itu ada yang bisa bantu nggak? Langsung klik 2 kali aja Pak izin tuh. Nah itu kan ada Kalimantan Selatan tuh. Nah, itu yang diekstrak. Coba Nanti klik isinya dulu biar hmm, bisa. Nah ya itu tuh. bujur itu Oke. dan naik ke atas, naik ke atas sekali. Bukan jangan add cancel. Titik-titiknya tuh diklik klik yang naik nah, atas di bawah tadi bujur bawah. Yang titik tiga Lihatnya warna kuning di atas. yang warna Nah, kuning kecil, ekstrak. kejauhan. Gimana tuh, Pak? Nah, itu di atasnya, kejauhan. Sebutin aja pas di Bawah atasnya apa? name. Bawah name tuh. Di bawah name. Nih, Ya. Itu tuh lain yang name tuh. Folder. nih. Ke atas, sebutin kan, yang tiga Itu titik yang di gini. conteng tuh ada Nah, conteng tuh. Nah tuh. Nah. Conteng Yang bagus tuh conteng. lain. tutup aja, Kin, buka Atas lagi. lagi. Taruh aja lah, bukan Ayo, lagi. kenapa apa belajar? Taruh. Open. Open. Nah, itu klik kanan copy gitu aja kan. Jangan itunya. Yang Kalimantan Selatan klik kanan copy adalah. Kedada kopi, Pak. Udah ekstrak berarti. Berarti di sini ekstrak tuh. Ya. Nah, taruh kemana, Kin? Tadi mau kemana? Ke C apa E? Ke E aja dah. Ya udah. Nah, sekarang buka manual. Dicek ke Explorer lagi. Ya, E. Kalimantan Hmm. Selatan atas. Kalimantan Atas. Selatan. Ini. Atas ya. Nah, Nah, sip ada. ada. Dah, sekarang buka ke QGIS. Ini keluar dulu katanya, Pak. Ya, Aja deh. Hmm. Kalimantan. Nah, udah itu. Tarik. Ya, sip. Eh. Udah Nah, ada. dah. Nah, udah. Oke, Itu tuh makasih dua dulu, kali. Pak. Ya, sip. Itu tuh dua kali ya, itu dua layer namanya. Nah, dulu. Oke, silakan di stop screen. Terus kemudian yang lain silakan kalau ada pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, mari kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan melihat peta itu ada datanya apa enggak gitu ya. Jadi kita mau lihat yang judulnya adalah eh, data di folder SHP. Untuk membuka data itu kita harus cari icon jadi gini. Pertama pastikan kursornya ada di sini, ada di Kalimantan Selatan di layar. Nah, kursor kita arahkan ke
agak ke kanan ternyata ya. Ini agak lebar. Lihat hilang. Sebentar. Nah ini. Jadi kursor kita arahkan ke bagian yang data ini, gitu ya. Klik. Nah, nanti muncul data kurang lebih seperti ini, gitu ya. Oke, cari icon ini, kemudian habis itu klik. Klik akan muncul data yang dimiliki layar Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan aja gitu. Nah, oke, ini Bapak perbesar dan kita capture. Nah, kebetulan memang Bapak pilihkan datanya yang simple supaya kita bisa mengolah sederhana saja dan kita bisa tahu oh ternyata inikah gunanya aplikasi kita ini. Halaman berikutnya jadi. Nah, tampilan data SHP. Tampilan data itu aja kan. Oke, pertanyaan Bapak, nggak bisa kelihatan ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kita bedakan dari masing-masing kabupaten ini? Kalau kalau datanya kan cuman ada PR padi. PR itu produksi gitu ya. Jadi di sebelah kiri WADMKK ini ya bahasanya mereka. Ini adalah nama kabupaten. Jadi WDMKK itu adalah nama kabupaten. WADMPR ini nama provinsi. Nah, di sini ada jumlah produksi padi. Di sebelah kanan ada luas kabupaten. Luas kabupaten itu tidak stabil datanya, tapi luas padi ada. Maka kita akan mengerjakan persis seperti kita kuliah tugas yang minggu lalu. Kita akan mewarnai kabupaten berdasarkan jumlah padinya, gitu ya. Kita akan apa namanya mewarnai gitu ya. Nah, mewarnai. Tapi sebelumnya Bapak mau mainan dulu biar kalian ada sedikit biar kalian punya bayangan. Yaitu judulnya adalah ubah warna peta. Tadi belum ya? Bagaimana cara mengubah warna peta? Bapak yakin warna peta kita beda-beda gitu ya. Warna ini beda-beda. Ada yang pink, ada yang hijau macam-macam. Nah, untuk mengubah ini, maka langkahnya adalah double klik di layar. Klik-klik gitu ya. Atau klik kanan juga boleh. Klik kanan, Anda pilih yang namanya properties gitu. Oke, silahkan dicoba itu dulu sambil Bapak capture-nya. Pilih layar, double klik atau klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, gitu. Kita pilih properties. Oke. Terus setelah itu, pilih bagian yang namanya simbologi. Simbologi, save file. Nah, ini. Jadi pilih simbologi, kemudian pilih fill, simple fill. Gitu ya. Mana tadi ini? Oh, salah. PPT. Pilih simbologi, simbologi, kemudian pilih, ya Bapak juga nggak hafal, taruh aja dulu gambarnya biar kelihatan. Simbologi, kemudian fill, pilih simple fill. Nah, kemudian pilih fill color, itu jadi fill color aja. Jadi untuk hari ini kita mainan yang simple. Jadi kita akan merubah warnanya dari warna pertama menjadi warna kedua. Contoh tadi kan warnanya adalah warna apa nih ya? Violen ya namanya ya. Nah ini kita rubah jadi kita bisa pilih fill color, pull down. Pull down ada dua, ada yang di tengah. Nah ini kalau di tengah jadinya kayak gini. Kalau yang paling ujung itu template. Bapak suka yang kanan karena ini biasanya sudah apa ya? Sudah diatur supaya warna itu tinggal pilih aja. Nah ini ada pilihan ini kita pilih atas atau bawah. Paling ideal sih misalkan Bapak pilih warna hijau gitu kan cekrek selesai. Nah itu kita oke saja maka layar kita berubah jadi hijau. Dah, silahkan dicoba.
terus kemudian boleh di capture gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau kelewatan. Jawab. Nah, itu cara paling gampang merubah warna. Jadi hari ini kita tidak panjang-panjang dulu, yang penting bisa jalan. Simple fill. Yang di capture yang mana tadi, Pak? Yang sudah berubah warna. Jadi kan pertama tadi warna apa gitu kan. Nah, yang kedua, yang hijaunya ini yang di capture. Jadi ada progres, Baik, Pak. Bapak bisa lihat, oh berubah sudah warnanya gitu. Fungsi Pak, Apa? punya saya gradien boleh nggak Pak warnanya? Bebas. Jadi Bapak kan ngajar dasar. Kalau kemudian pas implementasi apa namanya eksplorasi masing-masing boleh, nggak ada masalah gitu ya. Nanti ada Ya, aturannya, tapi Bapak nggak tahu aturannya itu yang tahu teman-teman pemetaan. Sebenarnya nggak boleh ngawur-ngawur juga warna itu. Ada artinya. Mumpung masih kita belajar, ya ambil aja sembarang itu ya. Gradien boleh, logonya boleh, ganti apa. Sudah tahu apa ini bisa pakai outline boleh, stroke boleh, silakan. Oke, hasil. Nah, ini Bapak capture. Ini yang kita capture yang kedua. Ini karena di capture dijadikan laporan, Bapak ambil perintah untuk meng-capture-nya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi sudah ada dua ya. Kita lanjut ya. Nah, ini yang ketiga. Jadi ternyata kita punya data, kemudian datanya adalah seperti ini. Catatannya, eh, kita bisa menampilkan data gradien, gradien lah, atau bukan graduated ya. Gradien aja gradien berdasar jumlah produksi padi per kabupaten. Per kabupaten. Nah, misalkan kayak gitu. Oke, ini Bapak Bapak tulis. Nanti ini kalau udah selesai Bapak share juga. Oke, insert. Iya. Nah, oke, jadi eh, tolong dipegang ya. Jadi tolong dipegang judul kolom produksi padi adalah PR underscore padi ya. PR underscore padi. Kemudian habis itu eh, nama kabupaten adalah WADMKK. Nah, gitu. Oke, dua ini kita pegang dulu. Nah, sekarang tugas yang kemarin kita gambar manual kita kerjakan di sini. Jadi caranya adalah kembali ke simbologi. Bentar, berarti aktifkan simbologi. Terus habis itu, nah di ujung atas ini kita pakai yang namanya graduated gitu ya. Jadi kata kuncinya di sini. Habis simbologi, kalau tadi kan single nih. Nah, kita sekarang pakai graduated. Nah, itu kata kuncinya. Terus setelah graduated, value-nya, ini ada tulisan value paling atas. Apa nih yang mau dijadikan pembeda? Yang jadi pembeda adalah produksi padi. Maka di sini kita pilih PR padi. Oke, pelan-pelan. Jadi graduated, habis itu PR padi. Ini yang atas nih pull down-nya. Habis PR padi, warnanya bebas gitu ya. Kita nanti akan pakai bukan yang warna yang ini, tapi pakai yang di bawah di classify. Jadi ini kalau sudah kita klik saja classify cekrek. Nah, nanti dia akan kasih warna yang seperti ini, gitu ya. Kalau kita merasa tidak nyaman, nanti kita bisa mengatur lagi stylenya di bawah.
Mana ya stylenya ya? Eh, di random kah? Nah nih, jadi di random colornya ada pilihan. Kita mau yang model kayak apa gitu ya. Oke, Bapak teruskan dulu sampai selesai. Ntar, ntar. Kok malah lari? Ulang, double klik. Habis itu simbologi, habis itu kita pilih graduated, habis itu pilih value-nya produksi padi, habis itu Bapak pilih warnanya tidak merah nih ya, tapi Bapak pilih misalkan yang hijau. Nah, kemudian habis itu kita klik classify, cekrek. Nah, maka akhirnya muncullah klasifikasi jumlah padi. Nah, begitu ini selesai, kita bisa geser untuk melihat perbedaannya. Ini kalau kita klik apply, cekrek, nah warnanya sudah berubah. Kalau mau selesai ya klik saja oke. Berarti sekarang kita sudah punya warna seperti tugas kemarin tapi jauh lebih mudah karena memang mainannya di QGIS ini gitu. Jadi sekarang kita sudah punya produksi padi paling besar. Tampak menarik yang paling besar adalah daerah Batola ini ya. Batola ya rasanya ya. Batola, Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar nih. Ini gabung berarti ini dua kabupaten kayaknya. Batola Kabupaten Banjar sama mana nih? HS HS mana? Ini kalau ini kan Tanjung nih ke atas nih ya. Nah, gitu. Silakan dicoba, silakan diutak-atik, warnanya tidak harus sama seperti Bapak, bebas. Ada pertanyaan sampai di sini? Oke, Bapak buat catatannya. eh Pilih layar, double klik, kemudian habis itu pilih simbologi di paling atas, pilih graduated gitu ya. Setelah pilih graduated, value, pilih PR underscore padi. Kemudian di color rem, color rem, color rem itu pilihan degradasi warna, pilih pojok kanan atas, pilih segitiga pull down di kanan, dan pilih warna. Setelah itu eh, klik classify gitu ya. Nah, setelah klik classify bisa cek apply untuk lihat perubahan dan klik OK untuk selesai. Oke, ada pertanyaan silakan. Ini Bapak copy dulu judulnya, tampilan data, tampilan data. Kalau ini bukan aktifkan psikologi. Eh, Ubah warna peta jadi graduated gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, hari ini mainan kita nggak usah jauh-jauh, ini dulu. Jadi satu file menghasilkan satu data. Masih ada waktu ya? Cukup nggak ya? Nampilkan label hasil peta graduated atau hasil eh, kita sebut saja peta tematik jumlah produksi padi per kabupaten. Nah, gitu. Nah, ini di capture. Berarti ada tiga capture ya hari ini ya. Oke, ada pertanyaan? Yang sudah ahli boleh duluan nambah tulisan jumlahnya berapa gitu boleh. Tapi kalau memang ini tidak Bapak minta, tapi kalau mau silakan. Jadi di bagian sini kita bisa tambahkan angkanya. Jadi tidak cuma warna gitu ya. Oke, di bagian layar
Menunya mana lagi? Ini ada label. Jadi label itu bisa kita pilih kita mau label apa single misalkan gitu ya. Yang dikasih label apa, value-nya apa, produksi padi kah atau nama kabupaten. Kalau nama kabupaten di WADMKK tadi gitu ya. WADMKK kita pilih, kemudian habis itu teks sudah kayak ini kan. Nah, ini bisa aja kita kita apply dulu untuk ngelihat efeknya kayak apa. Nah, ini keluar nih nama-namanya. Nah, yang begini boleh, tapi ini tidak wajib sih. Nanti minggu depan aja gitu ya. Tapi setidaknya hari ini Anda sudah berhasil membuat peta yang pakai warna-warni dan udah mulai paham. Oke, ternyata inilah gunanya mainan QGIS, gitu ya. Jadi kita fokus menghasilkan peta-peta yang seperti ini, tapi nanti jauh lebih kompleks karena petanya udah ada jadi, tapi datanya bisa jadi dari dinas-dinas yang hasil filenya bukan hasil jadi, tapi kita harus mengolah dan menyamakan dengan kode peta. Nah, begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kita sambil ngetes speaker ya. Jadi ngetes speaker. Hari ini yang hadir itu berarti oh di sini. Nah, nanti kalau udah selesai Bapak upload yang ini tadi PPT. Bapak rapikan dikit habis itu langsung Bapak upload buat catatan ke depan. Diva Elika ada? Hadir, Pak. Ya, sebentar. Di luar sana angin mulai deras ya, tanda-tanda mau hujan ini. Ari Ramadan ada ya tadi? Udah hujan Pak di sini Pak, kayak Oh, tadi. udah hujan. Keduluan ke sana. Berarti dari sana ke sini nih ya. Mas Anto ada, Raina ada ya tadi ya. Mana Mbak Raina nih? Oh, ada. Hadir, Kemudian Pak. Indah Aviani ada Pak, Pak. kelewatan. Aulia Olivia Mentari Rahmasari. hadir, Pak. Asik. Anu ya kayak orang, Bapak udah kenapa gak ada di Kiau gitu. Zulfa ada tadi. Zulfa? Hadir Pak, hadir. Ya. Kemudian Nur Emiliawati tadi udah Hadir, nanya. Pak. Hadir. Ya. Irlanda ada. Anissa ada juga. Hadir, Pak. Oke. Hasan Akbar ada. Hadir, Pak. Ya. Ahmad Nizam Malik ada ya. Oke. Ada mas suaranya nggak kedengaran dari tadi? Ada. Oke. Ikasia Salsabila. Salsabila. Oh, Hadir, Sasa. Nah. Oke, terakhir Maira. Mai. Pak. Hadir, Iya, Pak. asik. Nah, kalau zip itu wajib diklik simpan. Kalau kita pakai yang versi webnya itu langsung otomatis simpan. Itu perbedaannya. Kadang-kadang kalau kita pakai add link terus lupa ngeklik nggak masuk. Oke, tidak terasa hampir 1 jam. Sederhana sekali. Setelah capture tadi selesai, langsung dibuat PDF-nya. Silakan diupload ke e-learning ya. Jadi Bapak udah siapkan di e-learning. Kalau bisa dalam 5-10 menit ke depan selesaikan. Jadi udah nggak kepikiran. Nanti sambil mau tidur diingat-ingat. Oh ternyata bisa gini-gini-gini gitu. Oke. Nanti yang teman-teman yang sudah mahir bisa kasih masukan ke Bapak. Pak, tambah ini Pak, tambah ini gitu ya. Nah itu minggu depan. Misal kita lanjut lagi. Oke. Ini ada rekamannya. Kalau yang sekarang nanti Bapak share. Kalau memang tidak ada pertanyaan mungkin cukup ya berarti ya. Izin boleh nanya Pak. Boleh. Silakan. Ini kan biasa di Windows Pak. Kalau Nah, di Mac nggak pernah Pak. Jadi lu lihat tadi tuh ada namanya tuh beda ya Pak. Atau gimana Pak? Ada bedanya Pak? enggak ada QGIS. bedanya. Kalau yang tadi Pak, tadi kan yang milih tadi nyoba ulun buka juga Pak foldernya tuh. Yang Jadi gini. kalau di dalam Mac itu ada titik gitu. Pak Jadi itu Pak. jadi gini, kenapa Mac itu mahal? Kenapa Mac itu cepat? Karena di dalam Mac itu ada index file gitu kan. Windows juga ada indeks, tetapi dia nirunya tidak sebagus Mac. Kan kalau ngelihat cuman Kalimantan Selatan kan gitu ya. Ini kalau Bapak Iya. zip gitu kan. Habis Bapak zip kemudian Bapak share, di dalamnya itu muncul file indeks. Kalau di tempat Bapak ini nggak muncul, tapi aslinya ada gitu ya. Jadi aslinya dia juga ada, tapi tidak muncul. Nah, cilakanya pas diekstrak ke Windows, itu muncul di sana. Yang kadang-kadang membuat Hmm. teman-teman itu jadi bingung gitu loh. Oke. Jadi hanya penamaan aja abaikan. Terus yang kedua bisa jadi itu gengsi. Jadi buat para pemakai Mac biar biar orang tahu, oh ini filenya dari file Mac loh gitu.
gitu. Nggak ada masalah. Jadi kita nggak fokus ke filenya. Yang penting kita tahu ada file SHP, ada isinya, ada pakai. Kalau yang kecil yang ada Mac-nya itu indeksnya. Makanya kalau yang pernah pakai Mac ya kita search file, misalkan cari Agus, Anda klik Agus, enter, itu kecepatan nyarinya cepet banget gitu ya, karena indeksnya udah banyak. Secepat ini. Kalau di Windows kan masih rrrr gitu ya. Dan cilakanya gitu ya, di Mac itu kerennya di dalam sini ini kan nama file. Di dalam file array itu ada perintah teks namanya Agus gitu loh. Bisa nyari sampai sana itu yang membedakan. Ya wajar lah beda teknologi istilahnya ya, begitu. Aman, 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 gak ada masalah. Boleh ditanyakan karena memang ini setidaknya biar tahu oh ternyata teman-teman Mac itu kayak gitu. Gitu. Untung Bapak juga punya Mac di saat-saat seperti ini jadi bisa cerita. Asik. Silakan kalau ada lagi, bebas. Yang kedua, Mac itu kompresinya tinggi. Jadi kalau kita ngezip sama dia itu kita ngelihatnya kenapa ada ekstrak lagi? Sebenarnya nggak ada ekstrak. Zip itu sendiri itu ngelihat di dalamnya ekstrak itu semudah dia mengekstrak gitu loh. Jadi sama dia nggak diekstrak beneran. Sebenarnya kita sudah dikompres berdahulu seolah kayak gitu. Atau gampangnya begini. Di Windows ada hard disk 100 mega, 100 mega. Datang 20 sisa berapa berarti? 80 ya, Pak. 80. Di Mac beda. Sisa 100, datang file 20, sisa 90. Hmm, Kemana 10-nya? Kompres, semua udah kompresi. Jadi kita nggak bisa ngitung kalkulasi secara sederhana kayak gitu. Jadi pas kita terima 20, tertulis 20 di Windows, sampai di Mac itu dikompres langsung sama dia. Jadi tinggal 10 gitu. Nah kita mainan di situ tuh kayaknya kebukannya cepat banget. Itulah yang membedakan Mac sama yang bukan Mac. Begitu. Ya buat taman ilmu aja. Jadi supaya kita punya persepsi yang sama, tidak terlalu apa, yang punya Mac atau Apple juga nggak terlalu gegabah apa pede banget ya. Itu teknologi. Sesimpel Bapak download file Netflix, kalau kita download pakai Android itu 2 giga, tapi kalau pakai iPhone itu tinggal 700. Kompresinya tinggi banget masalahnya di situ yang membedakan. Hak ciptanya itu belum boleh dipublis, makanya yang lain nggak bisa pakai, tetap standar begitu. Begitu ya kurang lebih ya ilmunya. Oke, Oke, Pak. Masih, ya, Pak. sama-sama. Ada lagi? Jadi pengen Pak beli lah. Beli loh. Mumpung murah. Mana mau murah lagi naik-naiknya ini. Pengadaan, Pak Anto, Ya, pengadaan. kalau pengadaan ayo gitu kan. Bapak tuh kadang mikir kalau Bapak jadi sales kayaknya rame. Di Poliban itu orang pada beli mah kayak gara Bapak promosi. Jadi yang udah pegang iPhone langsung Bapak gaya ini loh kopi di sini, pasta di sana gitu kan. Hah? Bisa dong. Ekosistem senangnya di sana gitu. Akhirnya pada pakai Mac, Pari pengen Pari pakai Mac juga. Oke deh. Aja gitu dulu berarti ya. Iya, Pak. Oke, sama-sama. Berarti insya Allah kita ketemu lagi minggu depan. Langsung saja diselesaikan. Nggak usah terlalu sempurna. Jadi nanti bisa pikir yang lain, bisa mikir kerjaan yang lain dulu. Dari Bapak terima kasih. Makasih, Pak. Ya, Sip. mudah-mudahan kita sehat selalu. Bapak Amin. stop share dan langsung saja Bapak N. Ya, terima kasih Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ya, Waalaikumsalam. ya Bapak N ya.